Ketika kita sudah semonjah maka Mu'arif berkejugan fitur Asy'ari berkejugan fitur Abdul Azim alam mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kesembuhan dari beliau juga kita fitur Abdul Azim fitur Asy'ari malam muka bisa eksis oleh ini dan majlis taklim kat kita malam muka serang Allah Subhanahu wa ta'ala beliau tu dia kelekas supaya segera serang Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa ibadah dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkejuganan dan sudah jana asatid Ustaz Murtado, Al-Ustaz Irwin, Al-Ustaz Yanto, Al-Ustaz Faisal dan juga kepada Al-Ustaz Aidul Fitri dan juga kepada segenap undangan dan juga kepada sahibul hajah dan juga kepada segenap jamaah majlis taklim Salsabilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita untuk selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan keluarga yang dapat menolong kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istri yang dapat menolong kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan yang belum punya istri mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan istri. Amin Allahumma amin. Dan saya tidak berdoa untuk bagi yang punya istri untuk nambah lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk melaksanakan suatu rutinitas, yakni majlis taklim Salsabilah. Karena tanpa maunah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin kita pada detik ini tidak bisa untuk menghadiri majlis yang sangat mulia ini. Mengapa saya bilang majlis ini sangat mulia? Karena tidak ada lain. Di situ dijelaskan sabda Rasulullah ataupun firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah perkumpulan yang seperti ini tetap dihadiri malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malaikat mencari turun ke langit mencari tempat-tempat halaqah zikir, yaitu tempat-tempat zikir, dan termasuk salah satu daripada tempat zikir yaitu tempat majlisul ilmi, yang mana para malaikat ini berkumpul di suatu tempat itu karena saking mulianya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul ummah, yakni umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling mulia dan umat yang nantinya akan masuk surga pun dahulu dan yang akan masuk neraka pun lebih dahulu. Risiko ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad, maka masuk surga dahulu dan juga risikonya masuk neraka dahulu. Jadi umat-umat yang lain itu di belakang kita, karena yang pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya nabi-nabi dan seluruh umat yang pertama adalah kita, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seluruhnya yang hadir di sini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Saya langsung saja kita masuk dalam pembahasan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bi madadihi wa asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Dan sebagian daripada maksiat wal khidbatu ala khidbati akhihi, yaitu melamar atas lamarannya saudara kita. Ini termasuk tidak boleh. Ketika saudara kita punya khidbah ataupun punya undangan lalu kita lamar lagi, itu termasuk suatu kemaksiatan, tak boleh ya. Boleh wal fatwa bi ghairi ilmin, dan berfatwa tanpa ilmu, artinya memutus hukum tanpa ilmu. Ada orang bertanya dibilangnya hukum ini, jawab. Ada orang lagi bertanya, dijawab. Adapun jawabannya ini tidak berlandaskan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Malik, ketika ada seseorang ditanya tentang hukum, lalu dia menjawab, lalu ditanya lagi, menjawab, maka pastikanlah itu adalah orang bid'ah. Mengapa? Karena pertanyaan ini dijawabnya dengan tanpa dalil daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sampai-sampai Imam Malik ketika dihadiri oleh seseorang ditanya tentang beberapa masalah, namun Imam Malik menjawabnya cuma satu. Bukan saking imamnya ini tidak tahu, akan tetapi disitulah ketawaduannya Imam Malik, ya. Karena ketika seseorang ditanya dijawab, maka pastikanlah itu adalah orang yang bodoh, kata Imam Malik. Ini bukan kata saya, ya, kata Imam Malik. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita itu berhati-hati di dalam memberikan fatwa kepada orang lain. Jadi berfatwa tanpa ilmu ini termasuk suatu kesesatan, atau termasuk suatu kemaksiatan. Jadi jangan sampai berfatwa, ya. Tapi berfatwa di sini adalah memberikan hukum. Fatwa ini khusus kepada pemimpin, ataupun seperti kalau di Indonesia ini seperti Menteri Agama, seperti fatwa, ya. Ada fatwa yang mana fatwa tadi dilandasi bukan dengan ilmu. Adapun fatwa yang dilandasi dengan ilmu, maka itu adalah sesuatu ibadah. Terus wa ta'limin wa ta'allumu ilmin mudirrin, dan juga belajar, mengajarkan dan belajar ilmu yang membahayakan. Jadi contoh belajar ilmu pelet, jadi contoh belajar ilmu sihir, ataupun belajar ilmu yang mana ilmu tadi digunakan jelas-jelas digunakan untuk kebahayaan. Sebagai contoh, kalau dulu-dulunya itu kadang-kadang belajar ilmu pelet perempuan, yang mana dengan ilmu pelet ini digunakan oleh orang itu sudah jelas. Kadang-kadang ustadznya tahu bahwa itu tetap untuk suatu kemaksiatan, lalu dikasihkan, maka termasuk apa? Termasuk suatu kemaksiatan. Beda dengan memang kalau umpama ilmu itu tidak jelas, seperti apa? Seperti kita mengajarkan ilmu bacaan dalam Al-Quran, lalu diamalkan. Yang sebenarnya ustadz ini tahu dan mengajarkan ilmu itu memang untuk baca untuk dijadikan wirid, lalu digunakan untuk suatu kemaksiatan, maka yang mengajarkan ini lepas daripada kemaksiatan tadi, sedangkan yang belajar yang digunakan kepada maksiatan itulah yang mendapatkan dosa. Tapi kalau umpamanya ustadznya udah jelas mengajarkan ini untuk medet orang perempuan nih, lalu diajarkan terus-terusan, maka itu termasuk suatu kemaksiatan, suatu ilmu yang membahayakan. Seperti itu. Artinya yang bahaya dalam artian merusak atau melanggar daripada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus akhafu ala ummati, kata baginda Rasul, akhafu ala ummati ba'di salasan. Kata baginda Rasul, saya takut atas umatku setelah saya meninggal dunia. Jadi salasan, ada 3 perkara. Jadi kata Rasulullah, ada 3 perkara yang mana nantinya saya itu ketika saya meninggal ini yang saya takutkan. Apa itu? Khaufal a'immati, yaitu khaufal a'immati, yaitu kedoliman pemimpin. Jadi yang pertama kedoliman pemimpin. Jadi ketika seorang pemimpin dolim, maka rakyatnya pun akan rusak. Ketika pemimpin itu rusak, maka rakyat pun akan rusak. Jadi tergantung, rakyat ini tergantung kepada pemimpin. Makanya Rasulullah sangat takut, ya, takut Rasulullah itu ketika dia sudah meninggal dunia, menakutkan 3 perkara ini. Satu yaitu pemimpin yang zalim, ataupun pemimpin yang selalu menzalimi rakyatnya. Ini yang ditakuti Rasulullah. Karena pemimpin ini sangat diikuti, sangat dijadikan panutan. Makanya ketika ada pemimpin zalim, maka rakyatnya pun akan terzalimi semuanya. Terus wal iman bin nujum, dan juga mengimani bin nujumi, dengan bintang. Percaya kepada bintang. Oh, kalau bintang ini nanti nasibmu seperti itu. Oh, kalau bintang seperti ini maka nasibmu seperti itu. Maka tidak boleh kita meyakini bintang-bintang yang ada di dalam kepercayaan bintang-bintang, bintang begini itu tidak usah percaya, ya. Maka itu termasuk apa? Ketika kita percaya kepada itu, maka itu adalah suatu kemaksiatan. Jadi tidak usah percaya. Ya, kalau bintang ini nasibnya seperti ini, maka kita kembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik buruknya, bahaya ataupun tidak bahaya, itu seluruhnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan percaya kepada bintang-bintang. Dan juga wa taqdiri bil qadar, dan juga mendustakan daripada kadar, takdir daripada Allah Ta'ala.
artinya tidak mau menerima takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan suatu kemiskinan, dia meratapi kemiskinannya. Ya Allah, mengapa saya kok diberikan kemiskinan? Artinya meratapi meratapinya ke orang. Kok ya Allah taala, ngocak goreng alaku untuk benar, tapi ya Allah letak palingan. Ini termasuk nama meratapi. Ketika kita berdoa kepada Allah, umpamanya ya Allah, jadi kita meratap itu boleh, tapi meratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu meratap boleh. Tapi di sini kan yang dimaksud itu mengingkari daripada takdir. Tidak mau menerima takdir. Sedangkan meratapi takdir itu tidak apa-apa kepada Allah. Ya asli. Tapi umpamanya seperti contoh, ya Allah, katina paafin kento ya Allah, paling kemiskinan ya Allah, paling kemiskinan. Dia meratap dengan kepada Allah itu dianjurkan. Akan tetapi ketika kita meratap kepada manusia, kok ria ngocak ke orang, kok ria karena aku pun ada tapi tak dan kisoki dia. Nah ini kan meratap itu ke manusia, maka itu termasuk apa? Takdir bil qadar, yaitu membohongi apa? Tidak percaya dengan takdir. Tapi kalau kita merengek kepada Allah, meminta kepada Allah, maka itu yang dianjurkan. Terus juga sebuah maksiat wal hukmi bi ghairi hukmillah, berhukum dengan tanpa hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Nah, ini barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia itu adalah kufur. Apakah ketika seseorang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir? Di sini maksudnya ketika seseorang tidak berhukum dengan Allah lalu mendustakan hukum Allah, itu yang bisa kafir. Tapi kalau orang memang tidak berhukum dalam artian tidak pakai hukumnya Allah, tapi dia meyakini bahwa kita itu salah, itu tidak hukum. Makanya yang dapat menjadikan orang itu kufur, makanya jangan sampai kita bilang kafir yang bilang apa itu kafir secara jelas keluar dari Islam, bukan. Artinya tidak apa? Tidak mensyukuri nikmat, itu termasuk kufur. Kufur. Jadi barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ini termasuk adalah kafir dalam artian kufur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengingkari apa? Daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan kufur keluar daripada Islam. Wal hukmu bi ghairi hukmillah, dan juga tidak yakini bahwa hukum itu adalah sesuatu yang dusta. Ingat, ketika kita tidak berhukum kepada Allah, tapi kita tidak mendustai hukum daripada Allah tadi, maka di situ tidak sampai menjadikan kafir. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita tidak berhukum kepada Allah dan mendustai hukumnya Allah tadi, apa cuma hukum gak dinekan? Ya, itu yang menjadikan orang bisa kafir secara hakikatnya. Ya, jadi meremehkan hukumnya Allah itu tidak boleh. Ya. Terus wanatbu, dan juga menjerit-jerit, wan niyahu, dan juga menangisi, wan nafu, dan juga menangisi mayit, wan niyahatu, dan menjerit-jerit. Jadi menjerit-jerit ketika ada keluarga meninggal dunia, meratapi ya keluarga yang meninggal dunia, ini termasuk suatu kemaksiatan. Sampai-sampai ngoyak baju, sampai saking tidak terimanya dengan adanya istrinya meninggal ataupun orang tuanya meninggal, sampai-sampai ngamuk-ngamuk. Artinya sampai tidak terima, ini termasuk kemaksiatan. Dan juga wa kullu qaulin yahissu 'ala muharramin, dan juga setiap ucapan yang dapat menunjukkan kepada sesuatu yang diharamkan. Ini. Jadi setiap ucapan yang mana ucapan ini tujuannya ya ala muharramin, atas sesuatu yang diharamkan. Nah, apa ini? Ya. Perkataan yang dapat mendorong kepada kemaksiatan, maka keharaman, maka itu perkataan itu juga tidak diperbolehkan. Beri contoh perkataan ayo ngecok. Nah, sedangkan bacaan apa? Perkataan ngecok ini kan termasuk sesuatu yang diharam dan mengharamkan. Ada yang perilaku ngecok ini kan termasuk yang diharamkan, ataupun berkata-kata yang diharamkan seperti apa? Abesuan, atribusi tak fokus, artinya yang menjerumus kepada sesuatu yang diharamkan, maka itu tidak boleh. Dan juga au yubdiru an wajibin, ataupun perkataan yang dapat menjadikan orang, mendorong orang apa? Menjadikan putus asa daripada melakukan perkara wajib. Kaki apa aja? Si orang apa jen juga tak kira soki. Si orang enggak mau apa jen dia tak kira
oleh Allah. Nah, ini kan termasuk perkataan yang tidak boleh. Jadi yuftir itu melemahkan orang untuk melakukan kewajiban. Apa kaki haji ya? Saya lompo-lompo itu kaki bunyi roman seperti ini kan. Artinya sesuatu qaulun yuftiru min wajibin, perkataan yang dapat melemahkan orang lain untuk melaksanakan ibadah itu termasuk suatu kewajiban, itu tidak boleh. Dan juga wa kullu kalamin, dan juga setiap perkataan yuqdahu fid din, yang dianggap jelek menurut agama, ini juga tidak boleh. Setiap perkataan kata agama tidak boleh, itu tidak boleh ya. Termasuk haram, tidak boleh. Au fi ahadin, ataupun di dalam satu orang minal anbiya'i, dari para nabi. Au fil ulama'i, ataupun di dalam ulama. Jadi setiap ucapan yang meremehkan agama maka tidak boleh. Ada haram di situ. Ataupun setiap perkataan yang dapat meremehkan satu nabi daripada nabi-nabinya Allah, itu juga tidak boleh. Menghina Nabi Isa, ya, menghina nabi-nabi yang lain, menghina Nabi Muhammad, itu juga termasuk perkataan yang diharamkan. Ataupun menghina ulama, ya, ataupun menghina ulama. Makanya kita itu kalau umpamanya ada ulama yang nyeleneh seperti ini, kita jangan ikut campur urusan ulama. Ya, ulama berfatwa seperti itu, apa ulama itu tidak cocok dengan kita. Jangan. Jadi kalau memang tidak cocok ya tidak usah diikuti. Tapi jangan sampai kita mencela ulama itu. Ya, seperti ulama kita, ulama NU yang seperti ini, kita celah ikut mencela. Karena dia tidak termasuk sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya, awil ilmi. Makanya ketika kita sebagai santri khususnya, ketika ada guru kita nyeleneh dalam artian ya menyeleneh daripada hukum, maka urusan kita sebagai santri tidak ada lain untuk mendoakan. Kalau memang betul ulama itu nyeleneh, artinya nyeleweng daripada syariat, kita doakan agar beliau itu kembali kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kita disebar-sebarkan kejelekan ulama tadi, ya, ke sana kemari, lebih-lebih guru kita, ya. Ulama saja itu tidak boleh, lebih-lebih ya guru kita, la siyamal ustaz, ya. Awil ilmi, ataupun meremehkan ilmu. Beri contoh, baca karo ilmu, baca karo kitab sulam, baca lagi kitab subina, ini tidak boleh. Ini termasuk meremehkan ilmu. Awil syariah, ataupun syariat, hukum-hukum Allah, ini tidak boleh. Awil Qur'ani, ataupun au fi syai'in min sya'airillah, ataupun di dalam sesuatu sebagian daripada syariat-syariatnya Allah, syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, syiarnya Allah termasuk masjid, itu termasuk syiarnya Allah, ya. Ataupun apa lagi? Musalla, lalu dibilang musalla, musalla ya, kenengan apa? Kenengan hewan. Alhamdulillah. Jadi tidak boleh kita itu mencela suatu tempat yang mana di situ udah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama juga kita mencela orang yang membikinnya ataupun orang yang menyuruhnya, yakni Allah Subhanahu wa taala, ataupun syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yakni apa? Para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita mudah-mudahan dijauhkan daripada perkataan-perkataan yang dapat menjadikan kita ya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus bagaimana caranya? Ya kita harus ngaji. Kita tidak akan mengetahui hal yang haram dan yang halal kecuali kita itu mengetahui hukumnya. Karena kata Rasul, kata ulama, ketika seseorang melakukan sesuatu perkara tanpa dilandasi dengan ilmu, maka kerusakannya ini lebih besar daripada kemanfaatannya. Makanya ketika orang yang awam berbicara melakukan ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu, maka ketika walaupun itu betul, maka betulnya itu kebenaran, kebetulan. Artinya cuma kebetulan itu betul, ya. Jadi tapi kata ulama, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tubba. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di sini oleh Allah Subhanahu wa taala selalu ya disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali itu bedana pengajian menemukan bedana pengajian kat Allah Subhanahu wa taala, paling itu kemanfaatan dan keberkahan
khususnya kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin, dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Namun sekali tanpa matar sallallahu betul-betul sabara hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan bihamdihi yaqina Allahumma zidna ya rabbana wa rabbaka wa ya bani ila wajhika wa ala Allahumma ya wali ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud agrina bi halalika wa bi ta'atika wa asyadika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli wahid wa sallam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wassalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina wa li awladina wa li awladi awladina wa li masyayikhina wa li masyayikhi masyayikhina wa li ahbabina fid din wa li man ahabbana fika wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat rabbil alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa syafa'ah ala ahli qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'alna awladana wa talabana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri min syarri qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'adzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wa na'udzubika min ghadabi al-rijal ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khairan fid dunya wa 'afiyatan min jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sa'ati al-maut wa najatan min an-nar wa 'udul hisab. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana ورفعنا وسجدنا وقعدنا وتسبيحنا وتهدينا وتدرنا وتخشعنا ولا تدرك بنا وجهنا وفمسنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأسأل الخير أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.